warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya merasa senang karena mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Perkenalkanlah terlebih dahulu, nama saya Dr. Randa Nani Widastuti, MM, Jabatan Analis Pertahanan Negara Madya Set Baranahan Kemhan. Di sini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan tentang materi digitalisasi manajemen di lingkungan Baranahan Kemhan yang ideal. Pendahuluan. Di sini pendahuluan saya akan memberikan definisi tentang pengarsipan. Pengarsipan adalah proses penyimpanan dokumen atau informasi penting dalam format yang terorganisir dan mudah diakses. Pentingnya pengarsipan di dalam lingkungan Baranahan Kemhan adalah pengarsipan dalam Baranahan sangat penting karena berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan operasional militer. Dasar hukum. Dasar hukum di sini diatur oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pedoman preservasi arsip statis. 3. Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. PP 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang alih media arsip statis dengan metode konversi. Asal kata arsip. Siapa yang tahu dengan arsip dari bahasa mana? Di sini bahasa arsip dari bahasa Yunani yang berarti tempat. Bahasa Yunani itu arsip adalah archion. Artinya tempat kantor pemerintah atau tempat penyimpanan dokumen resmi. Dari kata Yunani ini kemudian berkembang ke bahasa Latin, archivum, yang mengacu pada tempat atau kumpulan dokumen resmi yang disimpan untuk referensi masa depan. Dalam bahasa Inggrisnya, kata tersebut menjadi archive, yang merujuk pada tempat penyimpanan atau koleksi dokumen penting. Kata ini kemudian diadopsi dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia menjadi arsip. Prinsip-prinsip pokok kearsipan. Di sini prinsip-prinsip pokok kearsipan dibagi 4, yaitu yang pertama adalah arsip yang bernilai harus disimpan dan yang tidak bernilai harus dimusnahkan. Kedua, arsip harus dapat ditemukan dengan mudah, cepat, dan tepat. Ketiga, arsip harus dapat dijadikan bahan bukti. 4. Arsip harus aman dari kerusakan fisik maupun informasi.
Di sini arsip berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi ini dibagi dua. Ada arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis itu adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, mengandung keterangan, dan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI atau lembaga kearsipan. Arsip dinamis ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif itu adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya tinggi dan terus-menerus. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya telah menurun. Di sini tujuan pengarsipan di dalam lingkungan Baranahan yang ideal adalah ada 3 tujuannya. Yang pertama, penyimpanan dan pelestarian dokumen. Kedua, kemudahan akses dan pencarian. Ketiga, efisiensi operasional. Di sini, penyimpanan dan pelestarian dokumen adalah menjaga dokumen penting seperti kontrak, perjanjian, dan catatan terkait pengadaan dan pemeliharaan sarana pertahanan agar tetap aman, dapat diakses dan terlindungi dari kerusakan. Sedangkan kemudahan akses dan pencarian adalah mengatur arsip dengan sistematis sehingga informasi yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat dan efisien, baik untuk keperluan internal maupun dalam situasi audit atau pemeriksaan. Dan yang tujuan yang terakhir adalah efisiensi operasional. Di sini maksudnya adalah mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengelola dokumen dan data, sehingga sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih efektif ke kegiatan utama Baranahan. Klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip di sini ada 3, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, arsip statis. Di sini arsip aktif itu dokumen-dokumen yang masih sering digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang jarang digunakan tetapi masih harus disimpan karena nilai hukumnya atau untuk referensi masa depan. Sedangkan arsip statis adalah dokumen yang tidak lagi digunakan dalam operasi sehari-hari tetapi harus disimpan secara permanen karena nilai historis, hukum, atau administratifnya. Proses pengelolaan arsip. Di sini proses pengelolaan arsip itu ada berbagai macam. Ada 5, yaitu pertama, penerimaan dan registrasi dokumen. Setiap dokumen yang diterima atau dihasilkan harus segera diregistrasi dalam sistem pengarsipan. Kedua, klasifikasi dan indeksasi. Di sini dokumen harus diklasifikasikan berdasarkan kategori yang telah ditentukan seperti topik, tingkat kerahasiaan, atau unit kerja penghasilnya. 3. Penyimpanan dan pemeliharaan di sini adalah dokumen disimpan dalam sistem penyimpanan yang aman dan terorganisir
4. Akses dan distribusi. Di sini prosedur akses harus ketat dan hanya diberikan kepada personil yang memiliki otoritas. Dan yang terakhir adalah pemindahan atau pemusnahan arsip. Adalah dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi atau telah mencapai akhir masa retensinya harus dipindahkan ke arsip inaktif atau dimusnahkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di sini arti dari digitalisasi. Digitalisasi merupakan proses yang lebih luas dari sekedar konversi fisik ke digital. Ini mencakup penerapan teknologi digital untuk mengubah atau meningkatkan cara kerja dan proses termasuk pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi arsip. Digitalisasi tidak hanya mencakup pembuatan file digital, tetapi juga bagaimana file tersebut diorganisir, diakses, dan digunakan dalam sistem digital. Contohnya, perbankan digital, penggunaan aplikasi mobile banking. 2. Pendidikan online. Di sini penerapan e-learning dan telemedicine, holodoc atau alodokor. Media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Teknologi dalam manajemen pengarsipan. Di sini teknologi dalam manajemen pengarsipan adalah digitalisasi arsip. Proses ini melibatkan konversi dokumen fisik menjadi format digital. Sistem manajemen dokumen merupakan DMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengelolaan dokumen digital secara efisien. Dan yang terakhir, keamanan cyber. Di sini keamanan cyber merupakan dengan meningkatnya ketergantungan pada arsip digital, keamanan cyber menjadi sangat penting. Di sini tantangan dan solusi dalam manajemen pengarsipan di Baranahan. Tantangan dan solusi di sini ada 5 bagian. Yang pertama yang penting adalah volume arsip yang besar. Kedua, keamanan. Ketiga, kebutuhan akan teknologi. Keempat, infrastruktur penyimpanan yang memadai. Kelima, pelatihan dan pengembangan serta integrasi teknologi baru. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa arsip harus digital? Siapa yang tahu? Di sini ada 5 macam kenapa arsip harus digital. Yaitu yang pertama, arsip dapat diakses lebih dari satu pengguna secara bersamaan. Kedua, arsip mampu diakses dari banyak lokasi dan kapanpun. 3. Arsip lebih mudah diintegrasikan dengan sistem informasi serta berpotensi meningkatkan produktivitas institusi atau organisasi. Dan yang terakhir adalah salah satu langkah guna melindungi dan mengamankan informasi arsip. Mengapa di digital? Siapa yang tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu? Mengapa digital? Baiklah, kalau ada yang belum tahu mengapa arsip digital, yaitu ada berbagai macam. Ada 6 macam, yaitu yang pertama yang sangat penting adalah
ancaman kerusakan arsip dan materi arsip yang semakin rapuh. Kedua, obsolescence format of archive dan akselerasi digitalisasi. 3. Preservasi preventif dan kuratif dan kebutuhan ruang simpan yang layak dan sesuai standar. Keempat, kemajuan teknologi. Kelima, keterbukaan akses informasi arsip. Keenam, penguatan data khazanah arsip berbasis teknologi tepat guna. Kesimpulan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan yang sangat penting dalam memahami dan menerapkan teknologi digital dalam pengelolaan arsip untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas data. Digitalisasi arsip memungkinkan proses penyimpanan, pencarian, dan pemeliharaan dokumen menjadi lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, dengan digitalisasi, resiko kehilangan atau kerusakan fisik dokumen dapat diminimalisir. Dalam konteks Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, digitalisasi arsip sangat penting karena untuk memastikan informasi sensitif dan strategis tetap terjaga dan dapat diakses dengan cepat dan ketika dibutuhkan. Terima kasih. Pada akhir presentasi ini, saya harapkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat memahami lebih mendalam serta memberikan manfaat dari materi digitalisasi manajemen di lingkungan Baranahan Keman yang ideal. Selain itu pula, beberapa kiat supaya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.